Yang baca hadis. Yang baca hadis siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis ini untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi, khususnya dari karya para ulama. Dalam hal ini, malam ini kita mengkaji kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-13. Semoga Allah memudahkan kita semua, dimudahkan pula kita mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hadis ke-13 berkaitan dengan kesempurnaan iman seorang mukmin dengan cara mencintai apa yang ada pada diri saudaranya sebagaimana apa yang ada pada dirinya sendiri. Artinya mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Hadis ini bersumber dari sahabat Anas bin Malik, yakni dari Abu Hamzah. Abu Hamzah itu adalah kunyah daripada sahabat Anas bin Malik. An Anasin dari Anas, dia berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta hingga yuhibbu li akhihi, ia mencintai apa yang ada pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi
taruhan dari iman kita ini sempurna atau tidak, itu dilihat dari bagaimana kita mencintai saudara kita. Mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Hadis ini merupakan satu prinsip di dalam Islam bahwa seorang mukmin itu harus memiliki rasa cinta kepada kebaikan. Tentu kecintaan yang dimaksud di sini adalah cinta bukan hanya sekedar jasad fisiknya, tapi kalimat akhi itu menunjukkan al-ukhuwah. Al-ukhuwah fil Islam, persaudaraan yang diikat karena agama. Karena makna saudara di sini yakni yang dimaksud saudara sesama muslim. Kalau saudara sesama muslim berarti yang dicintai itu fisiknya atau karena dia seorang muslim? Seorang muslimnya. Kalaupun dia ganteng, dia cantik, dia kaya, dia berkedudukan, dia terkenal, public figure, banyak orang cinta kepadanya, tapi kalau non muslim harus dicintai atau tidak? Tidak. Antum cinta nggak kepada siapa kira-kira yang bisa jadikan contoh? Udah mati, jangan. Tadi aku mau bilang begitu, takut ya, karena udah mati, udahlah ya. Yang masih hidup, lo nanya wape, saking ngake nih ya. Ya, ibu-ibu cinta nggak sama Lady Gaga? Hah? Atau mungkin bapak-bapak cinta sama artis bintang film Hollywood misalnya, yang lagi naik daun misalnya. Cinta atau tidak? Padahal dia kafir. Cinta atau tidak, Pak? Hah? Kalau menurut hadis ini itu harus dicintai atau tidak? Tidak. Karena kalimatnya li akhihi. Li akhihi berarti apa? Untuk saudaranya. Saudara yang dimaksud di sini adalah yakni saudara sesama muslim. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya orang mukmin itu bersaudara, tidak sekedar muslim ya. Di dalam Al-Qur'an misalnya dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, Allah Jalla Jalaluhu berfirman di ayat yang ke-10, Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Iya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi persaudaraan di situ persaudaraan apa? Diikat oleh akidah. Kalau tidak diikat oleh akidah, meskipun ada hubungan nasab, sebetulnya saudara atau tidak? Saudara. Halo? Nanti kita akan berbantah-bantahan itu di akhirat. Akan jadi musuh. Karena memang sebetulnya sejak di dunia adalah musuh. Apalagi kelak di akhirat akan jadi musuh. Saudara itu adalah apa? Yang diikat dengan tali akidah yang sama. Itu baru saudara yang sebenarnya. Makanya Allah katakan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ketika mereka berselisih, Allah perintahkan fa aslihu. Maka jadikanlah dia islah, berbaikan kembali. Baina akhawaikum, di antara saudara kalian itu. Dan itu merupakan wujud dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala.
yang Allah janjikan akan mendapatkan rahmat. Dalam hadis KBC Muslim di nomor 2193 kalau tidak salah, silakan, udah ketemu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Nah, itu dia. Nabi sudah di awal sudah menyebutkan di situ kan, bahwasannya seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ini al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Saudara sesama muslim, satu akidah, satu iman. Oleh karena itu, lanjut. Karena itu janganlah menganiayanya. Fala yadzlimuhu, jangan mendoliminya. Ini bentuk dari kecintaan kita kepada saudara. Jangan berbuat zalim. Nek dodolan ojo nipu. Nah ini sesama muslim. Kalau kula juga jangan kita pengen dilebihkan. Kalau jual jangan dikurangi. Banyak ya. Jangan menggunjingnya. Itu termasuk bentuk kezaliman. Ojo ngemplang. Nek utang kudunya nyaur, itu karena termasuk kezaliman. Nek nyelang kudu balik utuh. Ojo nyelang mobil mulai ban serep ilang. Mungkin enggak? Iku mending ban serep lane ucul sebelah di Jarno. Itu termasuk zalim. Yang kedua, jangan membiarkannya teraniaya. wala yakdzulhu, jangan kau biarkan dia teraniaya, terzolimi. Kalau ada saudara kita yang dizolimi, kita harus turun tangan. Kita harus membantu dia. Kita harus menolong dia. Karena itu hak muslim yang satu dengan muslim yang lain. Salah satunya apa? Wa nasrul madlum. Menolong orang yang terzolimi. Terus. Dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu, jangan kau menghina, mencela, mencaci, memaki. Ngenyek. Apa jadi mau? Ngentit ya Allah, berarti alam bawah sadar sampean itu ngentit ya. Menghina, yang ada hubungannya dengan menghina bukan ngentit, ngenyek. Atase wong umroh gratis saya kaya. Nggak ada orang ngenyek seperti itu. Ya, nggak gablek. Apa? Nah, itu termasuk menghina, tidak boleh. Padahal rizki, kekayaan itu siapa yang memberi? Allah. Kita nggak boleh menghina orang lain, ngenyek orang lain atas dasar apa? Sesuatu yang terima beres. Rupa ini terima beres nggak Pak? Hidung mancung itu terima beres ah? Terima beres nggak? Iya. Kita nggak pernah request Pak. Kepada yang terima beres nggak boleh ngenyek Pak. Ai kaya. Mentang-mentang deman mancung kan gitu kan? Ngenyek itu. Itu termasuk tidak mencintai saudaranya. Karena muslim adalah saudara muslim yang lain. At-taqwa hahuna. Apa kata beliau? Takwa tempatnya di sini. Sambil beliau menunjukkan ke dadanya 3 kali. Alangkah besar dosanya. Alangkah besar dosanya menghina saudara sesama muslim. Terus, Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Haram merampas hartanya. Dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. kullul muslim 'alal muslim haramun. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain haram. Apa? Damuhu, darahnya. Tidak boleh ditumpahkan, apalagi sampai mati. Wa maluhu, harta bendanya. Tidak boleh diambil dengan cara batil, dengan cara yang zalim.
Wa irduhu, haram kehormatannya. Tidak boleh dijatuhkan nama baiknya, digunjing, difitnah. Itu termasuk mendolimi saudaranya. Ya, ini wujud dari mencintai saudara. Minimal inilah. Kalau nggak cinta-cinta banget, ya, cintanya biasa, umum. Karena cinta itu bertingkat-tingkat. Ada cinta itu yang spesial. Spesial ada. Bukan cinta suami istri, bukan. Cinta sesama muslim itu ada cinta spesial. Tapi ada cinta yang umum. Rasulullah mencintai seluruh umat. Itu umum nggak? Umum. Tapi ada orang-orang spesial yang sangat dicintai Nabi. Siapa? The best man yang dicintai Nabi. Abu Bakar bin Abi Quhafa. Sampai Nabi mengatakan, seandainya aku dibolehkan untuk mengambil Al-Khalil, kekasih, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi aku adalah sang kekasih, yaitu kekasih Allah, Al-Khalil. Cukup dengan Allah saja. Seandainya ada orang yang sangat dicintai, maka manusia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Spesial atau tidak? Spesial. Spesial. Tapi secara umum Nabi cinta kepada seluruh umatnya. Yang sudah mati, yang masih ada ketika itu. Bahkan yang akan datang, yang belum dijumpai Nabi, sampai hari kiamat, beliau cinta kepada umatnya. Itu cinta secara umum. Nah, demikian pula kita. Secara umum, kita mencintai saudara sesama muslim. Secara khusus, silakan mencari orang-orang yang memang betul-betul kita mencintainya itu karena Allah. Karena kadang-kadang kita mencintai orang lain secara umum itu karena sesuatu. Karena dunia. Kita seneng sama orang, olane apa? Anaknya pecah, cek oleh Kita senang sama seseorang karena dia anaknya artis, cek katut audisi, jadi Nah, cinta karena dunia. Cari kecintaan kita itu yang karena Allah semata-mata. Nah, itu dicari. Makanya kalau kita ini mencintai orang, yang orang itu khusus kita jadikan sebagai orang yang nanti kita harapkan berjumpa di hari kiamat, dikumpulkan karena sebab kecintaan, kita harus sampaikan cinta kita kepada dia. Kalau kita mencintainya, sampaikan cinta kita kepadanya. Itu perintah Nabi. Nabi mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu." Jika kalian atau salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah falyati fi manzilihi, datangilah tempatnya. Lantas apa yang dilakukan? Falyukhbirhu, kabarkan kepadanya, annahu yuhibbuhu lillah, karena engkau bahwasanya engkau mencintainya karena Allah. Itu perintah Nabi, Pak. Buka Abu Dawud 5124. Silakan. 5154. Dari Mikdam bin Ma'di Karib. Dari Abu Hurairah, Ustaz. 5124 Abu Dawud. Oh ya, Ustaz. Silakan. Dari Mikdam bin Ma'di Karib, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang mencintai saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia memberitahunya bahwa ia mencintainya. Idza ahabbar rajulu akhahu, jika salah seorang mencintai saudaranya, saudara di sini siapa? Muslim.
falyukhbirhu, kabarkan kepadanya annahu yuhibbuhu, bahwasanya engkau mencintainya. Tapi belum cukup, bahwasanya engkau mencintainya karena apa? Karena Allah. Tentu cinta harus karena Allah. Kalau mencintai karena Allah itu berarti karena fisiknya, atau karena perilakunya, atau karena agamanya. Karena agamanya, atau karena akhlaknya, atau karena gantengnya. Halo. Kalau kita mencintai karena Allah berarti karena akhlaknya, amal perbuatannya. Jadi bukan hanya sekedar orang ini enak diajak ngobrol, kalau diajak komunikasi nyambung, ya kan? Karena apa? Satu profesi, pokoknya klik lah kalau bicara. Bukan hanya sekedar itu, tapi mencintai karena apa? Karena akhlak budi pekertinya, karena amaliyah yang dikerjakannya. Mungkin dia orang yang taat kepada Allah. Gua pingin sih seperti dia, cuman gua nggak bisa. Tapi aku cinta sama dia. Nah itu. Cinta karena apa? Karena taatnya kepada Allah. Nah itu disampaikan. Cak, opo? Aku seneng loh mbek sampean. Loh, opo sampean kok seneng? Ini seneng duduk podo lanang ini mesti ngobreng itu bukan. Ojo salah alamat dhisik ngawur. Ini perintah Nabi, kalau kita cintai udah Cak. Aku seneng mbek sampean. Loh, senenge apa sampean? Aku seneng mbek sampean, wong iku sampean iku sabar, Cak. Apa? Iya, sampean dikaploki wong meneh. Sabar temen sampean ya. Loh, boleh enggak karena kesabaran orang itu? Boleh. Boleh. Aku gak nemu koyok sampean, Cak. Wong iso sabar banget. Misalnya begitu. Nah, itu karena akhlaknya mungkin ya. Mesti orang lain kalau digitukan mungkin udah marah ya. Tapi ini tenang ya kan, nerimo. Dan itu bagus. Jiwa pemaaf. Bukan gak berani. Wong sing dikaploki ku pendekar kok. Ya, digeknos pisan ya mencetat kan itu kan. Tapi dia menang. Masya Allah sampeannya. Nah, itu berarti cinta karena akhlaknya, karena kesabarannya, atau karena taatnya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, yang menyampaikannya harus mencintai karena Allah. Di nomor berikutnya 5125. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berada di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki lain melintasinya. Iya, ada seorang sahabat sedang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lantas ada orang yang lewat. Ya. Kemudian dia ngomong sama Nabi, apa katanya? Dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang ini." Inni la uhibbu hadza. Sungguh aku mencintai orang itu. Mencintai orang ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa katanya? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu telah memberitahukannya?" Iya. A'lam tahu, apakah kau sudah menyampaikan cintamu itu kepadanya? Apakah kau sudah menyampaikan bahwa kau cinta kepadanya? Nabi nyuruh begitu, Pak. Apa kata dia? Ia menjawab, "Belum." Lah, belum wahai Rasul. Apa kata Nabi? Lalu beliau bersabda, apa sabda beliau? "Beritahukanlah kepadanya." A'limhu, beritahu dia kalau kau mencintainya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang ini? Maka orang yang di sisi Nabi SAW itu mengejarnya. Falahiqahu, dikejar orang itu, Pak. Dia lari, dikejar orang itu. Kemudian orang itu mengatakan apa? Serasa berkata, "Aku mencintaimu karena Allah." Iya, diucapkan, "Inni uhibbuka fillah." Hai fulan, aku mencintaimu karena Allah. Iki padha lanange lho ya, dudu nang wong wedok lho ya.
ngokon kono itu ayu mau kejar, mari kon ngomong, uhibbuki. Aplok kon bojone wong iku. Ini sesama laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, cinta karena Allah. Disampaikan kalau dia itu cinta karena Allah. Dan kalau kita mendapatkan ucapan seperti itu, apa jawabannya? Ini penting Pak, apalno iki. Apa jawabannya? Orang itu menjawab, apa katanya? semoga yang karenanya kamu mencintaiku akan mencintaimu. Iya. Ahabbaka allazi ahbabtanilah. Ahabbaka, semoga Allah mencintaimu, semoga mencintaimu. Ini secara letterlek depan dulu ya. Ahabbaka, semoga mencintaimu. Siapa? Allazi, yaitu zat yang ahbabtanila, yang kau mencintai karenanya, yang kau mencintai aku karenanya. Karena siapa? Allah. Semoga mencintai dirimu, yaitu siapa? Zat yang kau mencintai aku karenanya. Maksudnya apa? Didoakan supaya Allah mencintai dia. Terjemahan bebasnya yaitu apa? Semoga karenanya engkau mencintaiku akan mencintaimu. Sebab yang karenanya, karena siapa? Allah. Engkau mencintaiku, mencintaimu. Sebab karena Allah yang, karena itulah kau mencintaiku, yaitu mencintai dirimu. Ya, pokoknya hafalkan Pak kalimat ini Pak. Karena ini kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbaka, ayo. Ahabbaka. Allazi ahbabtanila. Saya ulang. Ahabbakallazi ahbabtanila. Ya, dipotong jadi dua ya. Ahabbakallazi, ayo. Ahbabtanila. Ahabbakallazi. Ahbabtanila. Ya, berarti di sini kan laki Pak ya. Bukan ya, ahabbaki. Nah, kita mengucapkannya apa? Ini uhibbuka fillah. Kalimat fillah itu penting. Fillah, yaitu karena siapa? Karena Allah. Nah, kalau dipoles karena Allah, berarti cinta kita itu ikhlas. Lillah, karena Allah. Karena di jalan Allah kita mencintainya. Kalau orang sudah seperti ini, mencintai saudaranya karena Allah, pertama, dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Sebagaimana Nabi bersabda, Muslim 34. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ada 3 perkara Salasatun. Bila terdapat dalam diri seorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. 3 perkara kalau ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manis lezatnya iman. Kemudian mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Iya. Wa man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta selain keduanya. Nah, baru yang kedua. Mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Iya. Wa ayyuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah.
Tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cintanya karena Allah. Orang ini akan mendapatkan apa? Lezat manisnya iman. Yang kedua, apa faedah dan manfaat mencintai saudara muslim itu karena Allah? Nanti akan dihadirkan oleh Allah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau ini secara umum, mencintai saudaranya karena Allah, yakni apa? Secara umum, semua saudara sesama muslim, ada spesial cinta kepada orang yang diharapkan pertemuannya di akhirat. Dan ini pun dibangun cintanya karena Allah. Orang ini akan dihadirkan dua-duanya, kemudian dia dinaungi oleh Allah dengan naungan Allah di padang mahsyar. Dia termasuk 7 kelompok manusia yang dinaungi di akhirat. Apa kata Nabi? 376 Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada 7 jenis orang pada hari kiamat. Siapa saja mereka? Ketika hari di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. 1. Imam, pemimpin kepada penguasa, pemimpin, kepala pemerintahan yang adil. Imamun adilun. 2. Pemuda yang terdidik atau terlatih sejak kecil dalam menyembah Allah. Wa syabbun nasa'a fi ibadatillahi azza wa jal. 3. Seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, yang hatinya tergantung di masjid. Nah, ini yang keempat. 4. 2 orang yang saling mengasihi karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah karena Allah. Di dunia dapat lezatnya iman, di akhirat dinaungi oleh Allah dengan awannya. Dan Nabi memberi contoh, kalau beliau itu cinta kepada seseorang, Nabi itu mengungkapkan cintanya. Dipegang tangannya. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Itu secara umum. Buka Abu Dawud 5122. Oh, bukan. 1522, kebalik. Silakan. 1522. Di atas. Dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sunabihi, dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Ya Mu'adz, wallahi, demi Allah, la uhibbuk, sungguh aku mencintaimu. Terus. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Iya, berapa kali diucapkan oleh Nabi? Beliau bersabda, aku memanahkan kepada berapa kali? 2 kali. 2 kali. Lumayan nggak? Kalau ada Nabi mengucapkan cinta kepada seseorang, lumayan nggak orang ini? Lumayan. Lumayan banget, bukan lumayan lagi. Dicintai oleh Nabi. Sementara banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi belum tentu Nabi cinta. Banyak cinta bertepuk sebelah tangan, mengklaim diri mencintai Nabi, tapi Nabi tidak mencintainya. Kenapa? Ngakunya cinta tapi benci sunnahnya. Ada nggak? Banyak. Banyak kok, tahu survei tak ngomong ada ngono lho. Ya ada. Ada, ya banyak lu. Tahu survei berarti. Ya. Nah,
di antara bentuk cinta itu apa? Mengajak kepada kebaikan. Lihat bagaimana Nabi mengajak Mu'adz untuk melakukan kebaikan. Apa amalan yang diwasiatkan Nabi kepada sahabat Mu'adz? Silakan. Beliau bersabda, "Aku amanatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-sekali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Iya. Berarti mengajarkan kebaikan. Makanya Bapak kalau mencintai saudara sesama muslim, ajari dia ilmu. Re, aku ngaji oleh dungo. Tak ajari. Ini sebagai bentuk cinta. Rinio, aku ngaji, ya kan? Aku oleh ilmu. Jadi ini Pak Ustadz ini. Wah, ini apa? Aja direwani, ya kan? Itu ujiannya mengungkapkan cinta. Kadang ditolak. Ada kalanya bukan mengajak kebaikan, apa? Mencegah berbuat mungkar. Contoh siapa? Nabi mencintai sahabat siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu orangnya dhaif, lemah. Hai Abu Dzar, kau itu lemah. Jangan sekali-kali kau memimpin 2 orang. Jangan sekali-kali kau mengurusi harta anak yatim. Karena kau itu lemah, tidak punya profesionalisme. Kenapa? Aku cinta kepadamu, aku cinta. Kalau enggak kau akan khianat. Karena tahu Nabi, dia ini lemah, tidak memiliki skill untuk ngurus anak yatim. Nek ngomong kok tiapa no? Ya dizolimi. Baca Abu Dawud kalau nggak salah 2868. Sudah? Silakan. Dari Abu Dzar, dia berkata, apa katanya? Rasulullah berkata kepadaku. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, ya Aba Dzar, aku menilaimu sebagai orang yang lemah dan aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Inni araka dhaifan. Sesungguhnya aku menilaimu, melihat dirimu orang yang lemah, dhaif.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ini ucapan Nabi kepada sahabat siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi mengatakan, "Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, ini araka dha'ifan. Aku menilaimu bahwa kau itu orang yang lemah. Tidak punya kemampuan, tidak punya kecakapan dalam diberi amanah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Lihat ucapan Nabi. "Dan sungguh aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri." Bukankah itu ucapan Nabi tadi? Ya kan? Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan ucapan ini betul-betul ditunjukkan, dibuktikan oleh Nabi, yakni kepada sahabat Abu Dzar. Aku tahu kau itu dhaif dan aku uhibbu laka ma yuhibbu li nafsi. Ma uhibbu li nafsi. Sungguh aku mencintai dirimu wahai Abu Dzar sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, "Fala ta'ammaranna 'ala itsnain." Maka jangan kau memimpin 2 orang. Apa menit 10 orang. 2 orang aja jangan. Dan wala tawalayanna mala yatimin, dan janganlah kau Abu Dzar, yakni apa? Ngurus hartanya anak yatim. Ini nasihat Nabi gini kira-kira diucapkan kepada Abu Dzar. Abu Dzar nurut nggak kira-kira? Nurut. Jangan macam-macam bangkang, belain temenan ya. Bisa jadi khianat. Karena ini kaitannya dengan amanah. Nah, Nabi mencintai umatnya sebagaimana beliau mencintai dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Baik, para Bapak Ibu, saudara sekalian, ada waktu, kesempatan tanya jawab. Silakan. Monggo. Nggih. Ya. Jadi yang non muslim, ya. Jadi kalau persaudaraan itu ada persaudaraan ukhuwah, ya, persaudaraan itu ukhuwah Islamiyah, didasarkan atas keislaman. Ada ukhuwah itu imaniyah, berdasarkan karena iman. Ada yang lebih luas lagi, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Asal sama-sama manusia, ketika terjadi apa-apa di jalan, eksiden, kecelakaan, ya jangan tanya agama. Kau apa? Muslim yuk? Enggak, aku Hindu. Wes bano bongkok kon. Enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Salah menerapkan. Kalau seperti itu berlaku ukhuwah insaniyah. Persaudaraan sesama umat manusia. Karena dia manusia. Nabi saja menghormati jenazah orang Yahudi. Jenazah ini sudah mati. Ketika lewat jenazah orang Yahudi, ya, Nabi berdiri, sahabat ikut berdiri. Setelah lewat, Nabi duduk. Sahabat protes, Nabi itu Yahudi. Kenapa kita berdiri? Nabi bertanya, bukankah dia manusia? Iya, dia manusia. Berarti menghormati karena apa? Kemanusiaannya. Yang lewat itu duduk menungso, saya tetap kudu dihormati. Meskipun dia musuh, meskipun dia orang kafir, kalau meninggal ya dikafani, dibungkus, dikubur. Tapi nggak perlu diapain, nggak perlu disolati, ya, bahkan nggak perlu dimandiin, cukup dibungkus, dikubur. Karena perintah memandikan itu muslim. Kalau yang lain dibungkus ya supaya rapi, dibau bangkainya oleh binatang kemudian dimakan, bukan berarti dibiarkan geletak kemudian dieker-eker apa? Ya, binatang buas dimakan, nggak boleh. Kemudian muncul lagi istilah ukhuwah watonia, persaudaraan sebangsa dan setanah
Ayat itu baru kalau itu. Kenapa? Kebangsaan itu kan baru tercipta. Kenegaraan itu kan baru kan. Nationality itu kan baru kemarin aja. Yang lebih asli itu apa? Kebangsaan. Bangsa Arab, ya bangsa Afrika. Itu dulu sudah ada kalau itu. Tapi itu pun baru. Kenapa? Karena sebelumnya awalnya nggak ada. Bangsa itu muncul setelah zaman keturunan Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh nggak ada bangsa. Kenapa? Bangsa-bangsa di muka bumi ini berasal dari ras. Nah, ras awalnya cuma 3. Yaitu apa? Pertama, dari Ham. Ham itu Abu Sudan. Bapak moyangnya bangsa Sudan. Afrika. Ras apa? Negroid. Itu anaknya Nabi Nuh, namanya siapa? Ham. Anaknya yang kedua yaitu Sam. Sam itu Abul Arab. Bapak moyangnya bangsa Arab. Namanya Sam. Ada istilah Semit. Semitis, ya kan? Ada yang benci anti-Semit. Itu anti bangsa Arab, termasuk di dalamnya nanti ada bangsa Ibrani. Itu satu rumpun mereka. Ada lagi Yafid. Yafid itu Abu Turk. Bapak moyangnya bangsa Turki. Rasnya Mongoloid. Mata sipit, rambut lu. Ini 3 anaknya Nabi Nuh. Sebelum itu nggak ada bangsa, nggak ada ras. Dari 3 inilah muncul berbagai ras, muncul berbagai bangsa, dan yang paling kecil suku-suku yang ada di muka bumi. Tapi nanti di akhirat semua dijadikan satu lagi. Makanya Bilal di surga berente apa enggak? Ireng apa enggak? Enggak hitam lagi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan semua orang yang masuk surga kembali kepada wajah bapak ibunya Adam dan Hawa. Ganteng-ganteng, Pak. Gantengan di Adam sama Yusuf. Halo? Yusuf apa Adam? Adam, ya. Yusuf itu separuh dunia. Separuh kegantengan orang dunia. Kata Nabi apa? Jamiluhu nisfud dunia. Separuh dunia. Adapun Adam wongkul 100%. Karena dia apa? The first man, masterpiece, ya. Kenapa nggak terkenal? Gak ono tunggali. Soale lanang ngijeni. Nek Yusuf kan wis anak menungso. Apa meneh dibandingno mbek sampean sing dapure. Gak enak. Ya, jadi begitu, Pak ya. Baik, satu lagi boleh? Silakan, singkat. Yang dimaksud mencintai sesama muslim. Seperti Syiah itu kan juga menyatakan kafir juga. Apa bisa dicintai? Ya, kalau Syiah itu sudah tidak tergolong muslim. Kenapa? Akidahnya berbeda. Rukun Islamnya beda, kemudian rukun imannya beda. Terutama Syiah siapa? Rafidhah, Itsna Atsariyah, Syiah Imamiyah. Itu sudah berbeda akidah. Kalau dulu-dulu ada Syiah Zaidiyah yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Kalau sudah Qaromito, Syiah kebatinan, itu juga tidak boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.